Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat siang, Yang Dok. enggak baik, dokter. Alhamdulillah baik, Ya, baik. Dok. Nah, sesuai jadwal hari ini kita akan eh, diskusi mengenai penyakit periodontal sesuai dengan jadwal. Saya akan share screen sebentar ya. Oke, dokter. Oh ya, semua sudah masuk ke Elok ya, sudah terdaftar ya di Elok karena nanti beberapa materi perkuliahan dan juga kuis bisa diakses di Elok dengan akun kalian masing-masing. Sudah, dok. Ya, terima kasih. Apakah sudah terlihat adik-adik untuk slide saya? Sudah, Dok. Sudah, dok. Terima kasih. Nah, jadi untuk siang ini kita akan eh, belajar mengenai topik 3 kelainan dentomaxilofasial 2, khususnya mengenai penyakit periodontal. Sebelumnya saya perkenalkan dulu saya. Nama saya Nur Rahman Ahmad Seno Aji, bisa dipanggil Seno. Saya dari Departemen Periodonsia, FKG UGM. Nah, sebelum kita mulai materinya, saya akan menyampaikan mengenai RPKPS atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester topik ini. Nah, topik kita sekarang adalah topik kelainan dentomaxilofasial 2, bobotnya 5 SKS pada semester 4 dan sifatnya mata kuliah yang wajib. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan pada topik ini adalah mahasiswa atau kalian diharapkan nanti mampu menerapkan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pada pasien simulasi atau model sebagai dasar profesionalitas dan kompetensi kedokteran gigi. Kemudian secara khusus di sini ya, ada capaian pembelajaran topik di mana pada topik kita yang sekarang yaitu kelainan dentomaxilofasial 2 ini, kalian diharapkan mampu mengintegrasikan konsep etiologi, patologis, dan imunitas untuk menegakkan diagnosis penyakit dan kelainan jaringan pendukung kelenjar ludah, lesi oral, kelainan herediter, tumor neoplasma, berdasarkan pemeriksaan klinis, radiografi, dan histopatologi. Kemudian secara khusus pada sub capaian pembelajaran topik 4311, yaitu diharapkan setelah belajar bersama ini, setelah materi ini, kalian dapat menentukan etiologi, patogenesis, serta menegakkan diagnosis dan perawatan penyakit periodontal berdasarkan pemeriksaan klinis. Nah, kemudian untuk penilaian, eh, komponen evaluasinya ada 4, dari kuis 15%, kemudian praktikum ada 25%, ujian topik 30%, dan nanti ujian akhir semester ada 30% ya. Jadi di sini untuk kuis mohon juga agar dikerjakan karena lumayan di sini proporsinya 15%. Semua kuis dan materi perkuliahan bisa kalian akses di eh, portal laman belajar kita yaitu di Elok UGM ACID, dan saya cek tadi semua sudah masuk ya. Jadi saya harap nanti kalian bisa aktif juga untuk berinteraksi di halaman Elok ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai penyakit periodontal. Nah, di sini harapannya setelah belajar bersama ini, setelah materi ini kita dapat mengetahui menentukan etiologi, patogenesis, dan diagnosis serta perawatan penyakit periodontal. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah overview penyakit periodontal, kemudian tanda dan gejalanya, klasifikasi. Yang keempat adalah mengenai tes diagnostiknya, kemudian bagaimana mendiagnosis, prognosis, dan terakhir mengenai rencana perawatan. Nah, periodontitis atau penyakit periodontal ini merupakan masalah kesehatan yang besar dan prevalensinya tinggi serta dapat menimbulkan kehilangan gigi, disabilitas, dan mengganggu fungsi pengunyahan dan estetika. Kemudian dari sisi beban ekonomi ternyata
banyak studi yang mengkaji mengenai seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit periodontal ini dari aspek finansial, dan ternyata jumlahnya fantastis ya. Beberapa studi di Eropa dan Amerika menghitung bahwa pada tahun 2018 penyakit periodontal itu menimbulkan beban ekonomi sebesar 154 miliar ya, dolar, sampai besar sekali ternyata. Dan berdasarkan kajian lain juga ternyata biaya atau beban ekonomi karena penyakit periodontal itu bisa lebih besar daripada karies ya, karena memang penanganannya lebih kompleks, kemudian juga eh, beban ekonomi secara langsung maupun tidak langsungnya juga ternyata besar. Nah, itu tadi beberapa overview atau pengantar mengenai penyakit periodontal, khususnya periodontitis. Kemudian kita akan masuk ke aspek etiologi. Tapi sebelum itu, saya akan eh, mengulas kembali mengenai jaringan periodontal yang sehat ya, karena ini sangat penting untuk kita pahami dulu. Nah, di sini eh, saya tayangkan gambar mengenai jaringan periodontal yang sehat, di mana dari sisi warna, dari secara luar ya, dari eh, gusi atau gingiva, warnanya coral pink, kemudian juga tampak papilanya juga sehat di sini. Melintang tampak tulang alveolar juga masih menopang akar gigi dengan sempurna, dengan kuat, tidak ada kegoyangan, tidak ada kantong periodontal. Ini adalah jaringan periodontal yang sehat. Kemudian ketika terjadi gingivitis, mulai ada peradangan, ada pembesaran di eh, percindal gingiva, kemudian di sini tampak kemerahan dan membesar, tetapi belum ada kerusakan pada tulang alveolar maupun kehilangan perlekatan di attachment apparatus. Kemudian pada periodontitis, ini dapat kita lihat bersama dari luar gingiva sudah mengalami resesi, papilanya sudah tidak sehat lagi, bahkan tampak black triangle di antara gigi di sini ya. Kemudian tulang alveolar juga mengalami resorpsi sehingga gigi tidak lagi ditopang oleh jaringan tulang alveolar yang cukup, sehingga dapat terjadi atau tampak adanya kegoyangan gigi. Ini bila kita bandingkan ketiganya, dari yang sehat, kemudian peradangan terbatas pada gusi, dan peradangan meliputi jaringan periodontal. Sesuai dengan perkembangan ilmu periodontal, ternyata pemahaman kita mengenai periodontitis ini telah berkembang ya. Di mana dulu di era tahun 90-an, 94, kita memahami atau pengetahuan kita terbatas periodontitis ini disebabkan karena bakteri atau mikroorganisme spesifik yang menimbulkan kerusakan pada jaringan periodontal. Dan di sini kita memahami bahwa sekarang periodontitis dipahami sebagai penyakit multifaktorial yang kronis. Jadi ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya, di mana ada inflamasi, ciri khasnya ada inflamasi pada jaringan periodontal yang terjadi karena mediasi oleh host atau oleh inang, dalam hal ini tubuh kita sendiri. Dan terkait adanya biofilm yang mengalami disbiosis atau perubahan keseimbangan biofilm di rongga mulut kita. Sehingga beberapa kata kunci dalam memahami periodontitis berdasarkan penelitian terbaru adalah kondisi yang kronis, kemudian multifaktorial, kemudian ada peradangan atau inflamasi, kemudian melibatkan host, dan adanya dysbiosis atau perubahan keseimbangan mikroorganisme, yang hasil akhirnya adalah adanya kerusakan jaringan periodontal yang bersifat progresif, yaitu semakin lama semakin parah apabila didiamkan, dan bisa bersifat permanen ya, kerusakan ini.
Gambar ini menunjukkan beberapa faktor-faktor, banyak faktor-faktor yang terlibat dalam proses periodontitis. Dari faktor genetik ya, adanya imun-defisiensi atau sindroma genetik tertentu, kemudian penyakit sistemik. Kemudian dari faktor perilaku atau dari kebiasaan juga ada kebiasaan tertentu yang dapat berkontribusi pada periodontitis, diantaranya adalah merokok, kemudian alkohol, dan perilaku menjaga kebersihan gigi. Kemudian stres juga berpengaruh pada periodontitis. Dan tentu di sini yang paling utama yang berwarna merah ini adalah adanya mikroorganisme patogenik yang ini dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaga kebersihan mulut kita, kemudian juga faktor-faktor lain. Nah, mengenai dysbiosis atau perubahan keseimbangan mikroba dalam rongga mulut kita dapat terlihat digambarkan secara sederhana pada gambar ini, di mana pada kondisi sehat, di sini mikroba yang dominan di rongga mulut kita adalah bakteri yang baik ya. Di sini digambarkan pada warna hijau, yaitu bakteri yang komensal, yang dia inkompatibel dengan peradangan atau bisa dalam menekan peradangan begitu, bakteri komensal yang baik. Nah, pada kondisi periodontitis akan ada perubahan atau perubahan dominasi mikroba, di mana ada satu patogen yang utama, keystone patogen ini yang sebagai provokatornya begitu ya, atau sebagai supirnya yang akan membawa menyetir keseimbangan itu ke arah yang destruktif itu. Jadi adanya faktor-faktor resiko di sini seperti perubahan respon tubuh, penyakit sistemis seperti diabetes, faktor perilaku seperti merokok, kemudian faktor yang terkait dengan perubahan imunitas, kemudian faktor usia dan pola makan akan berpengaruh pada keseimbangan bakteri pada rongga mulut, sehingga apabila ini semua terjadi, keystone patogen ini akan mengambil alih, kemudian akan banyak bakteri-bakteri yang inflamofilik atau yang lebih favorable atau lebih mendukung pada kondisi menimbulkan peradangan, dan ini semua akan dapat menimbulkan inflamasi yang destruktif dan akhirnya terjadilah periodontitis di sini. Jadi paradigma yang baru pada pemahaman kita mengenai periodontitis itu ada perubahan pada keseimbangan rongga mulut sehingga ada satu keystone patogen yang menyetir kondisi bakteri untuk ke arah lebih menimbulkan peradangan. Secara sederhana seperti itu. Nah, kita ke tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang primer dari periodontitis adalah adanya peradangan, di mana peradangan ini seperti yang kita telah pahami ya pada perkuliahan terdahulu, ada kalor, ada dolor, fungsiolisa, ada rubor ya. Kemudian tanda primer yang lain adalah adanya periodontal pocket dan resorpsi tulang alveolar, di mana kedua hal ini teramati tercermin pada kehilangan perlekatan atau attachment loss yang dapat kita ukur secara klinis menggunakan periodontal probe. Nah, selain tiga tanda primer ini, juga ada tanda-tanda tambahan dari periodontitis, yaitu adanya kemungkinan ada gingival shrinkage atau resesi, gingival swelling, kemudian ada pocket activity, mungkin ada perdarahan, ada eksudat, mungkin ada pus atau ada nanah, kemudian peningkatan mobilitas gigi, kemudian perubahan posisi gigi secara patologis ya, bisa ada tipping, ekstrusi, bahkan ada tooth loss. Nah, untuk memeriksa tanda primer dari periodontitis, kita menggunakan probe seperti yang nanti akan kita praktikumkan ya pada mata kuliah pada topik kita ini. Nah, di sini untuk ada beberapa keadaan yang
mungkin terjadi ya ketika kita mengecek attachment loss menggunakan probe. Yang pertama, kedalaman pocket itu sebanding dengan attachment loss-nya. Jadi pada kondisi murni ada pocket periodontal tanpa disertai dengan resesi maupun ada peradangan pembesaran gingiva, maka angka yang terukur saat kita melakukan pengukuran kedalaman pocket itu bisa betul-betul mencerminkan attachment loss yang terjadi pada gigi itu. Di sini misalkan terukur 8 ya, betul-betul sama. Yang kedua, pengukuran kedalaman pocket lebih rendah dari attachment loss yang terjadi. Di sini pada kondisi ketika selain ada attachment loss, ada pocket juga ada resesi gingiva. Nah, pada kondisi seperti ini, cara menghitung attachment loss-nya adalah dengan menambahkan besarnya resesi ditambahkan dengan kedalaman pocket yang kalian ukur. Nah, di situ nanti kalian akan mendapatkan total atau attachment loss yang terjadi pada pasien. Pada contoh di sini, kedalaman pocketnya 7, kemudian resesinya ada 3, sehingga attachment loss-nya ada 10. Pada kasus yang ketiga, jadi mungkin terjadi juga pengukuran pocket yang kalian dapatkan itu ternyata lebih besar dari attachment loss yang sesungguhnya. Nah, kapan ini terjadi? Apabila margin gingiva mengalami pembesaran ya. Pada kondisi gingiva yang hiperplasi, maka mungkin akan ada pembesaran gingiva ke arah koronal, sehingga di sini agak sulit juga untuk menentukan seberapa sih pastinya attachment loss-nya ya, karena mungkin angka yang kalian dapatkan akan lebih tinggi dari yang sungguhnya. Di sini misalkan kalian probingnya dapatnya 7, tapi ternyata sebenarnya attachment loss-nya hanya ada 3 di sini. Karena ada hiperplasi gingiva ke arah koronal, sehingga ada false pocket sebesar 4 ml yang true pocketnya 3 ya. Jadi di sini harus mungkin kita gingivektomi dulu baru benar-benar kita bisa menentukan ya, atau dengan melakukan pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan radiografi. Nah, oke, sekarang kita ada jeda sebentar ya. Kita setelah belajar mengenai sedikit pengantar mengenai periodontitis, dampaknya pada kesehatan secara general, dampak ekonominya, kemudian juga bagaimana dia bisa secara negatif mempengaruhi kesehatan secara umum dan kualitas hidup, kemudian tanda dan gejala. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kita bahas sebentar ya sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Permisi dokter, selamat siang dok. Saya Selamat Tiara siang. Evita dokter, izin bertanya dok. Tadi untuk video yang terakhir dok, itu kan ada eh, giginya itu sudah parah ya dok karena periodontitis. Nah sekiranya kalau misalnya giginya goyang parah seperti itu, apakah masih bisa diselamatkan dok? Kalau misalnya sudah tidak ada gigi yang masih kuat gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih Tiara atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi pada kasus seperti pada video tadi, giginya sudah tidak bisa dipertahankan ya, karena kegoyangan giginya sudah terlalu besar dan tidak ada dukungan jaringan periodontal yang cukup untuk menopang gigi itu. Kalaupun dipaksakan dengan dibuatkan splinting dan dipaksakan ditopang oleh gigi di sebelah kanan kirinya, maka prognosisnya malah tambah buruk. Kemungkinan bisa gigi-gigi yang dipakai untuk sebagai abutment juga bisa ikut mengalami tambah parah itu kerusakannya. Jadi pada kondisi seperti itu, memang kita harus sampaikan kepada pasien bahwa Bapak, Ibu, untuk gigi ini sudah tidak bisa dirawat dan memang sudah harus diikhlaskan, karena apabila tidak dicabut dapat menimbulkan permasalahan yang lebih
parah, mungkin menjadi sumber infeksi dan sebagainya. Jadi batasnya pegoyangan gigi derajat 1 dan 2. Kalau derajat 3 seperti tadi itu memang sudah tidak bisa dipertahankan ya. Nanti kalian ketika sudah praktek akan banyak menemukan kasus pasien yang betul-betul berharap sekali untuk bisa dipertahankan giginya. Padahal kita yakin nggak ini, kita tahu ini benar-benar prognosisnya sudah buruk, tidak bisa dipertahankan. Tapi pasien kadang masih berharap sekali untuk bisa dipertahankan begitu. Nah, disinilah kita harus menyampaikan dengan baik dan ini memang betul-betul tidak bisa dipertahankan. Karena memang dalam tanda kutip modalnya itu sudah nggak ada gitu. Modal dalam hal ini adalah jaringan pendukung gigi yang tersisa pada rongga mulut pasien sudah tidak kuat untuk menopang gigi tersebut. Ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi kita. Terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Iya, dokter. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Ya, apakah sudah tampak untuk layar saya? Sudah, dok. Terima kasih. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi penyakit periodontal berdasarkan beberapa sistem klasifikasi yang ada. Nah, eh, hingga saat ini ada beberapa sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit periodontal. Yang pertama adalah ICD-10, ini yang lazim dipakai dalam sistem rekam medis di rumah sakit, termasuk dalam rumah sakit untuk klaim pembiayaan dan sebagainya. eh, Banyak yang menggunakan ICD-10 ini, International Classification of Disease, di mana penyakit periodontal ini masuk dalam kode K05 ya, dari K05 hingga K05.6. Ini berbagai macam jenis penyakit periodontal, dari chronic apical periodontitis, aggressive periodontitis, hingga penyakit periodontal disease lain yang tidak spesifik. Nah, dari AAP 2017 ini yang paling terakhir yang tadi saya sampaikan, di mana penyakit periodontal hanya dibagi menjadi 3, yaitu periodontitis, necrotizing periodontitis, dan periodontitis as a direct manifestation of systemic diseases. Dan di sini nanti saya akan lebih memfokuskan pada periodontitis ya. Nah, kalau kalian ingat mata kuliah patologi anatomi yang pernah kalian ambil, di mana uh, neoplasma atau kanker itu dibagi atau didiagnosis dalam sistem staging dan grading, maka periodontitis ini juga telah diterapkan dalam diagnosis dengan sistem staging dan grading ya. Nah, staging itu menggambarkan keparahan dari periodontitis. Ada stage 1, 2, 3, dan 4. Stage 1 dan 2 ini bisa dibedakan dengan jelas ya, karena ini mengacu kepada seberapa besar kehilangan perlekatannya. Kemudian stage 3 dan 4 ini hampir mirip, tetapi bedanya adalah di jumlah gigi yang hilang karena periodontitis, di mana pada stage 4 ada lebih banyak. Kemudian juga lebih kompleks pada stage yang 4. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Yang pertama, kita mengacu ke tanda-tanda primer periodontitis yang tadi kita bahas, yaitu ada clinical attachment loss yang utama. Kemudian selain itu kita juga bisa mengukur probing depth, kemudian bleeding on probing, dan tooth mobility ya. Jadi pada pemeriksaan klinis ini ada 4 pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis periodontitis: clinical attachment loss, probing depth, POP, dan tooth
mobility. Bone loss yang ada bisa kita ukur. Nah, ini sedikit update bahwa saat ini juga ada berbagai teknologi diagnostik yang bertujuan untuk mempercepat proses diagnosis periodontitis ya. Ada teknologi rapid chairside test. Jadi dengan tes yang bentuknya seperti tes kehamilan atau tes COVID zaman dulu itu. Kemudian pasien berkumur, air kumurnya diteteskan ke dalam alatnya. Nanti apabila ada 2 garis berarti positif, 1 garis negatif. Nah, ini salah satu contoh perkembangan teknologi untuk mempercepat diagnosis periodontitis ya. Dan di sini sifatnya sebagai screening. Nah, kita telah belajar mengenai klasifikasi dan diagnosis kriteria mengenai periodontitis. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya? Selamat siang, dokter. Dok, perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Saya ingin bertanya, dok. Tadi kan sudah dijelaskan terkait periodontitis. Itu kan kaitannya antara gigi dengan jaringan pendukung gigi ya, dok. Nah, kalau misalkan pada kasus pasien yang sudah edentulos, kemudian dipasangkan implan, apakah kira-kira bisa ya, dok ya, kalau pasien yang dengan implan itu juga mengalami periodontitis? Itu kira-kira mungkin atau enggak ya, dok? Dan kalau mungkin, apakah memang sudah pernah ada kasus yang menyatakan bahwa oh ya ini dia implan dan dia periodontitis gitu. Makasih, dok. Terima kasih banyak Saskia atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi pada pasien yang edentulus misalkan, kemudian mendapatkan implan, kemudian apakah bisa mengalami periodontitis? Untuk jawabannya bisa terjadi peradangan di sekitar jaringan implannya, tetapi namanya periimplantitis ya, jadi bukan lagi periodontitis karena memang mekanisme perlekatan implan itu di sana tidak ada ligamen periodontal. Jadi karena kalau pada periodontitis itu ada ligamen periodontal yang mengalami kehilangan perlekatan, kalau pada implan kan tidak ada ya. Jadi istilahnya periimplantitis. Tetapi sebabnya hampir sama juga karena ada eh, gangguan keseimbangan dari bakteri, kemudian ada peradangan dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan periimplantitis. Kemudian kalau versi jaring luarnya adalah perimukositis. Itu juga ada ya. Jadi ada perimukositis. Nanti itu seperti gingivitisnya pada periodontal kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia tambah parah jadi periimplantitis. Dan ini juga bisa jadi pada berkembang tanpa gejala yang dirasakan oleh pasien dulu ya. Tapi kalau begitu sudah parah, implannya terasa goyang-goyang, baru mungkin pasien baru datang ke dokter yang merawat. Wah, ini sudah parah gitu. Jadi memang perlu sekali untuk melakukan pemeriksaan rutin untuk mengecek kondisi jaringan periimplan tisunya itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Saskia ya. Nah, demikian mengenai perkuliahan yang mengenai periodontal disease yang telah kita pelajari bersama. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya di laman elok UGM ACID. Mohon untuk mengerjakan dalam jangka waktu seminggu. Jadi nanti untuk poin-poin evaluasinya bisa eh, jangan sampai kalian ada yang tertinggal ya untuk mengerjakan kuis ini. Nah, terima kasih. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.